Sepak bola sering disebut sebagai olahraga rakyat. Tapi kalau ini olahraga rakyat, kenapa nilainya bisa sampai miliaran euro? Ketika kita menonton sepak bola, yang kita lihat hanyalah pertandingan selama 90 menit. Kita melihat gol, selebrasi, dan juga rivalitas. Namun, di balik itu semua, ada sistem ekonomi yang sangat besar dan cukup kompleks untuk dipahami. Menurut laporan Deloitte Football Money League 2024, total pendapatan 20 klub terbesar di dunia telah melampaui 10 miliar euro atau sekitar 198 triliun rupiah dalam satu musim. Klub seperti Real Madrid, Manchester City, dan juga FC Barcelona masing-masing menghasilkan ratusan juta euro per tahun. Angka ini menempatkan mereka hampir sejajar dengan perusahaan multinasional besar. Sebagai perbandingan, pendapatan global Starbucks sekitar 36 miliar dolar pada 2023. Tapi itu global dengan puluhan ribu gerai di seluruh dunia. Sementara Real Madrid menghasilkan lebih dari 1,1 miliar dolar di tahun yang sama hanya dari satu klub sepak bola, tanpa menjual kopi, tanpa menjual elektronik, tanpa punya ribuan cabang dimanapun. Artinya, satu klub sepak bola elit bisa menghasilkan angka yang hampir setara perusahaan besar regional, meskipun operasinya jauh lebih fokus dan terbatas pada olahraga, hiburan, dan juga branding, bukan jaringan ribuan toko fisik. Banyak juga perusahaan besar di sektor retail, manufaktur, ataupun teknologi di beberapa negara memiliki pendapatan tahunan di kisaran yang hampir sama seperti klub bola. Artinya, sepak bola modern bukan hanya sebuah olahraga, melainkan industri hiburan dan juga bisnis global yang terstruktur dengan sangat serius. Nah, sekarang aku bakal bahas dari mana aja sih sumber pendapatan dari klub-klub bola ini. Kalau kamu suka tentang konten keuangan ataupun cerita bisnis seperti video ini, kamu bisa langsung subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, sumber pendapatan terbesar klub sepak bola saat ini itu berasal dari hak siar pertandingan. Hak siar itu sebenarnya apa sih? Hak siar adalah hak untuk menayangkan pertandingan sepak bola di televisi atau platform streaming. Jadi kalau kamu bisa menonton pertandingan liga di TV ataupun di aplikasi streaming, itu karena stasiun TV ataupun platform tersebut membeli izin resmi untuk menayangkannya. Izin itulah yang disebut hak siar. Nah, tapi gimana nih ceritanya hak siar ini bisa jadi tulang punggung keuangan klub sepak bola? Faktanya, hak siar ini mahal banget guys. Kenapa bisa mahal? Semakin banyak yang nonton, semakin mahal juga harga iklan yang masuk. Semakin mahal iklan, semakin besar keuntungan televisi. Dan semakin besar keuntungan TV, mereka berani membayar lebih mahal ke liga. Ada contoh nyatanya, Liga Inggris menjual hak siar periode 2022 sampai 2025 dengan nilai lebih dari 10 miliar pound sterling atau sekitar 226 miliar rupiah untuk pasar domestik ataupun lokal dan juga internasional. Artinya dalam 3 tahun, perusahaan televisi dan streaming membayar lebih dari 10 miliar pound hanya untuk bisa menayangkan pertandingan Liga Inggris. Nah, setelah paham soal hak siar, pertanyaannya baru muncul lagi nih. Gimana uang sebanyak ini bisa sampai ke klub-klub yang bertanding? Uang tersebut gak langsung masuk ke klub. Uangnya masuk ke liga dan dibagi ke klub peserta. Gimana sistem pembagiannya? Yang pertama, bagian dibagi rata atau equal share. Dengan metode ini, sebagian besar uang dibagi rata ke semua klub yang bertanding. Inilah yang disebut equal share. Artinya, klub peringkat 1 dan juga klub peringkat 20 tetap mendapatkan jumlah dasar yang sama dari komponen ini. Sebagian besar liga profesional besar di dunia memang menggunakan komponen pembagian rata ini. Contohnya, Premier League, Bundesliga, dan juga Series A. Yang kedua, merit payment atau bonus posisi klasemen. Ada bagian yang dibagi berdasarkan posisi akhir di klasemen. Semakin tinggi posisi klub, semakin besar bagian yang mereka dapatkan. Sekarang, misalnya 300 miliar disisihkan untuk bonus berdasarkan posisi. Anggap sistemnya seperti ini. Peringkat 1 dapat 20 bagian, peringkat 2 dapat 19 bagian, peringkat 3 dapat 18 bagian, sampai seterusnya sampai peringkat 20 yang mendapatkan 1 bagian. Total seluruh bagian itu misalnya 210 bagian. Berarti satu bagian bernilai sekitar 1,4 miliar. Kalau juara 1 dapat 20 bagian, dia mendapatkan sekitar 28 miliar. Kalau peringkat terakhir hanya mendapatkan 1 bagian, artinya dia hanya mendapatkan sekitar 1,4 miliar. Hanya dari posisi klasemen ini saja, selisih antara juara dan juga peringkat terakhir bisa lebih dari 25 miliar. Jadi naik satu peringkat saja bisa berarti tambahan uang untuk klub tersebut. Nah, jumlah tayangan di TV juga mempengaruhi ekonomi sebuah klub. Semakin sering klub tampil di siaran langsung, semakin besar uangnya. Sekarang misalnya 150 miliar dialokasikan untuk klub yang sering disiarkan. Kalau satu klub sering main di jam utama dan juga banyak ditonton, mereka akan mendapatkan tambahan uang. Kayak misal klub besar seperti Manchester United, Liverpool, ataupun Manchester City biasanya lebih sering disiarkan karena jumlah penontonnya yang tinggi. Semakin populer klubnya, semakin sering ditayangkan, semakin besar pula pendapatannya. Akibatnya, mereka sering mendapatkan tambahan pendapatan dibandingkan klub kecil yang jarang ditayangkan. Inilah salah satu faktor kenapa klub besar terus mendapatkan lebih banyak uang. Nggak cuma domestik, hak siar internasional juga sangat memberikan banyak kontribusi pada keuangan liga tersebut. Hak siar internasional adalah uang yang dibayarkan TV ataupun platform streaming dari luar negeri untuk menayangkan liga tersebut. Contoh gampangnya seperti ini. Liga di negara A dijual ke Asia, Amerika,
Afrika, sampai ke Timur Tengah. TV di negara-negara itu harus bayar supaya bisa tayangin liga tersebut. Uangnya masuk ke liga lalu dibagikan ke klub. Dulu, uang dari hak siar internasional dibagi rata karena dianggap sebagai hasil kolektif seluruh liga. Tapi beberapa musim terakhir, beberapa liga mulai memasukkan faktor performa. Artinya, klub yang konsisten berada di papan atas mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan klub yang baru naik. Ini juga realistis pasar global. Penonton di luar negeri lebih tertarik pada klub-klub besar yang sering juara dan juga klub-klub yang punya banyak pemain bintang. Secara logika bisnis, langkah ini dianggap wajar karena klub yang konsisten menang, tampil di kompetisi internasional, dan memiliki basis penggemar global memang menjadi daya tarik utama pasar. Namun dampaknya terasa jauh lebih besar. Klub-klub yang sudah kuat secara historis menerima porsi pendapatan jauh lebih besar, lalu menggunakan uang itu untuk membeli pemain-pemain terbaik, meningkatkan fasilitas, dan juga memperluas jaringan komersial mereka di berbagai benua. Hasilnya, mereka semakin sering menang, semakin sering tampil di panggung global, dan kembali mendapatkan porsi pendapatan yang lebih besar di musim berikutnya. Siklus ini perlahan memperkuat dominasi klub-klub elit dunia, sementara klub kecil atau yang baru naik level harus berjuang mengejar dalam sistem yang sejak awal sudah memberi keunggulan pada mereka yang lebih dulu unggul. Pendapatan yang klub-klub sepak bola dapat biasanya dari sponsor dan juga iklan. Pendapatan ini mencakup sponsor utama jersey, sponsor tambahan di bagian lengan, dan juga perlengkapan latihan, kerjasama aparel dengan merek global, serta lisensi produk resmi. Sebagai contoh, FC Barcelona menjalin kontrak sponsor utama dengan Spotify senilai sekitar 65 euro juta per tahun. Sementara Manchester City memiliki kontrak jangka panjang dengan Etihad Airways yang diperkirakan bernilai 60-70 juta euro per tahun. Tidak hanya jersey, nama stadion juga menjadi aset komersial bernilai miliaran. Misalnya, Arsenal menerima sekitar 115 juta euro dari kesepakatan sponsor jangka panjang dengan Emirates untuk hak penamaan stadion. Kontraknya berlangsung selama lebih dari 15 tahun. Artinya, setiap kali penyiar TV menyebut Emirates Stadium, merek itu mendapatkan exposure global secara terus-menerus, termasuk tayangan di ratusan negara, highlight YouTube, media sosial, bahkan video game. Perusahaan bersedia membayar mahal karena sepak bola menawarkan exposure global, jangkauan lintas generasi, dan juga loyalitas penggemar yang sangat kuat. Ketika sebuah logo ditempatkan di dada pemain, logo itu tampil dalam setiap pertandingan, disiarkan ke ratusan negara, muncul di highlight YouTube, viral di media sosial, tercetak di jersey jutaan penggemar, bahkan masuk ke video game sepak bola. Setiap kali kamera menyorot selebrasi gol, setiap kali foto kemenangan tersebar ke Instagram, logo itu ikut terlihat. Misalnya, kontrak jersey Nike dengan Barcelona diperkirakan bernilai 155 juta euro per tahun, termasuk penjualan jersey dan juga barang resmi klub yang ikut menambah pendapatan. Tanpa perlu menjelaskan produknya, brand tersebut menempel pada kepala penggemar. Bahkan nama stadion bisa berubah menjadi alat branding raksasa. Stadion milik Arsenal dikenal sebagai Emirates Stadium karena perjanjian sponsor jangka panjang dengan maskapai tersebut. Artinya, setiap kali penyiar menyebutkan nama stadion, brand itu ikut disebut. Itu adalah exposure yang terjadi terus-menerus selama puluhan tahun. Secara keseluruhan, sponsor dan iklan bisa menyumbang 30-40% dari total pendapatan klub top Eropa dengan nilai tahunan mencapai 200-300 juta euro per klub. Di level global, sponsorship ini bukan cuma sekedar iklan. Ini adalah integrasi brand ke dalam budaya olahraga. Sebuah merek tidak cuma tampil sebagai iklan biasa, tapi benar-benar menjadi bagian dari pengalaman dan juga identitas klub itu sendiri. Karena itulah, perusahaan bersedia membayar ratusan juta euro untuk satu kontrak jangka panjang. Sponsor ini bukan sekedar iklan biasa. Mereka menjadi bagian dari pengalaman klub. Mereka akan terlihat setiap kali ada gol, selebrasi, ataupun foto di media sosial, sehingga membantu klub tetap kuat secara finansial dan juga meningkatkan exposure global mereka. Pendapatan ketiga adalah hari pertandingan atau match day, yang juga memegang peran penting dalam struktur keuangan klub. Pendapatan ini berasal dari penjualan tiket, kursi, serta penjualan makanan, minuman, dan juga merchandise resmi di stadion. Secara detail, penjualan saat match day terdiri dari penjualan tiket reguler, kursi premium atau VIP, hospitality dan juga corporate box, penjualan makanan dan minuman, merchandise resmi, dan juga tur stadium dan juga museum klub. Jadi ketika 60.000 orang datang ke stadion, mereka bukan cuma beli tiket, mereka makan, mereka membeli jersey, perusahaan menyewa ruang VIP, brand mengadakan jamuan bisnis, semua itu menghasilkan pundi-pundi uang. Klub seperti Tottenham Hotspur bahkan menghasilkan sekitar 117 juta pound sterling dari matchday pada musim 2022-2023 berkat stadion modern berkapasitas lebih dari 62.000 kursi yang juga digunakan untuk
konser dan juga pertandingan NFL, sehingga stadion mereka tidak hanya aktif saat sepak bola, tetapi sepanjang tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa stadion modern bukan lagi sekedar tempat pertandingan, melainkan aset bisnis bernilai ratusan juta euro yang secara langsung memperkuat posisi finansial klub dan juga memperlebar jarak dengan tim yang memiliki stadion kecil berkapasitas 20.000 sampai 30.000 penonton aja, yang biasanya hanya mampu menghasilkan di bawah 30 juta euro per musim dari matchday. Transfer pemain merupakan bagian penting dari model bisnis sepak bola modern. Dalam akuntansi sepak bola modern, ketika sebuah klub membeli pemain, uang transfer yang dibayarkan tidak langsung dicatat sebagai kerugian penuh di tahun itu. Biaya tersebut dicatat sebagai aset tidak berwujud dan kemudian dibagi rata sesuai durasi kontrak pemain. Misalnya, jika sebuah klub membeli pemain seharga 100 juta euro dengan kontrak 5 tahun, maka dalam laporan keuangan klub tidak mencatat beban 100 juta euro sekaligus. Yang dicatat adalah 20 juta euro per tahun selama 5 tahun. Jadi setiap musim, laporan keuangan klub hanya terbebani 20 juta euro dari transfer tersebut, meskipun uangnya sudah dibayarkan di awal. Contohnya bisa dilihat saat Manchester United membeli Anthony dari Ajax pada 2022 dengan biaya sekitar 95 juta euro dan juga kontrak 5 tahun. Secara akuntansi, beban pembagiannya sekitar 19 juta euro per tahun. Artinya, setiap musim laporan keuangan Manchester United mencatat sekitar 19 juta euro sebagai biaya transfer Anthony, belum termasuk gajinya yang dilaporkan sekitar 200.000 pound sterling per minggu, atau lebih dari 10 juta pound sterling per tahun. Jadi total beban tahunan klub untuk satu pemain bisa mendekati 30 juta euro jika digabung antara amortisasi dan juga gaji. Sekarang kita lihat contoh bagaimana klub bisa untung dari penjualan pemain. Katakanlah seorang pemain dibeli seharga 60 juta euro dengan kontrak 5 tahun. Pembagiannya berarti 12 juta euro per tahunnya. Setelah 3 tahun, total amortisasi yang sudah dicatat adalah 36 juta euro. Artinya, nilai buku tersisa pemain tersebut di laporan keuangan tinggal 24 juta euro. Jadi setelah 3 tahun, walaupun dulu dibeli 60 juta euro, secara akuntansi nilai pemain di laporan tinggal 24 juta euro. Ini disebut nilai buku. Jika pemain ini dijual seharga 50 juta euro, maka klub mencatat keuntungan sebesar 26 juta euro dalam laporan keuangan pada tahun penjualan. Keuntungan inilah yang sering membuat laporan keuangan klub terlihat positif meskipun mereka banyak membeli pemain. Beberapa klub memang secara sadar menjadikan transfer sebagai model bisnis utama. Contohnya, Borussia Dortmund yang membeli pemain muda relatif murah lalu menjualnya mahal. Dortmund membeli Ousmane Dembele sekitar 15 juta euro pada 2016 dan menjualnya ke Barcelona setahun kemudian dengan nilai yang bisa mencapai 105 juta euro termasuk bonus. Secara akuntansi, karena kontraknya masih panjang dan nilai bukunya masih tinggi, sebagian besar nilai jual tersebut tercatat sebagai keuntungan besar di laporan keuangan klub. Namun model ini juga sangat beresiko. Jika pemain mengalami cedera serius atau performanya menurun drastis, nilai pasarnya bisa turun jauh di bawah nilai buku. Dalam kasus seperti ini, klub bisa mengalami penurunan nilai aset, yang berarti mereka harus bisa mengakui kerugian di laporan keuangan. Jadi transfer pemain bukan hanya soal strategi olahraga, tetapi juga keputusan finansial bernilai ratusan juta euro yang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi klub. Struktur kepemimpinan klub sangat menentukan seberapa besar kemampuan mereka membelanjakan uang. Contoh paling jelas adalah Manchester City yang sejak 2008 dimiliki oleh Abu Dhabi United Group melalui City Football Group. Sejak akuisisi tersebut, Manchester City melakukan investasi transfer dalam jumlah yang sangat besar. Dalam periode 2008 sampai 2023, total belanja transfer klub ini diperkirakan melebihi 2 miliar euro. Pada musim 2022-2023 saja, pendapatan Manchester City mencapai sekitar 712 juta pound sterling menurut laporan keuangan resmi klub, angka tertinggi dalam sejarah Liga Inggris saat itu. Di musim yang sama, beban gaji klub dilaporkan sekitar 422 juta pound sterling. Angka gaji sebesar itu hampir setara dengan total pendapatan tahunan beberapa klub papan tengah liga top Eropa. Contoh lainnya adalah Paris Saint-Germain yang dimiliki oleh Qatar Sport Investment sejak 2011. Setelah diambil alih, PSG langsung melakukan belanja besar. Pada 2017, PSG memecahkan rekor dunia dengan membeli Neymar seharga 222 juta euro dari Barcelona. Di musim yang sama, mereka juga mendatangkan Mbappe dengan skema transfer yang totalnya sekitar 180 juta euro. Dalam laporan keuangan 2021-2022, PSG mencatat pendapatan sekitar 654 juta euro. Namun beban gaji mereka dilaporkan mencapai lebih dari 700 juta euro pada periode yang sama, menjadikannya salah satu struktur gaji terbesar dalam sejarah sepak bola Eropa. Artinya, tanpa dukungan finansial dan juga kekuatan komersial besar dari pemiliknya, struktur biaya seperti itu hampir mustahil dipertahankan. Investor mempengaruhi pendapatan klub karena mereka bukan cuma menyuntikkan modal, tapi juga membawa jaringan sponsor, investasi infrastruktur, strategi yang lebih baik dan daya tarik pemain bintang yang secara langsung meningkatkan nilai brand serta pemasukan tahunan klub.
Singkatnya, klub sepak bola menghasilkan uang melalui hak siar televisi, sponsor, pendapatan hari pertandingan, transfer pemain, ekspansi global, serta dukungan modal dari investor. Sepak bola modern adalah perpaduan antara olahraga, hiburan, dan juga strategi bisnis. Dalam dunia ini, keberhasilan di lapangan memang penting, tapi keberlanjutan finansial seringkali menjadi faktor penentu masa depan klub. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa share ke teman kamu yang suka sepak bola. Thank you.